warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di Anoa Podcast Bawaslu Sulawesi Tenggara dengan saya Devi Sutiawati selaku host. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan tahun 2024 dan tahun 2029. Dan juga nanti di akhir diskusi kita akan menjawab 2 pertanyaan dari Sobat Bawaslu yang telah mengirimkan pertanyaannya di story Instagram Bawaslu Sulawesi Tenggara. Politik uang, netralitas ASN, dan maraknya informasi di media sosial yang bahkan kita bingung mana fakta dan mana hoax. Pertanyaannya, bagaimana Bawaslu Sulawesi Tenggara menghadapi hal tersebut pada pemilu 2024 dan bagaimana Bawaslu Sultra mempersiapkan dirinya untuk pemilu mendatang yaitu tahun 2029. Kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita yang merupakan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan mantan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan saat ini menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Bapak Iwan Rompo Bane. Makasih deh. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita mungkin ngobrol santai tapi tetap serius ya Pak ya. Oke. Baik. Jadi Pak, terkait tema kita yaitu tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan di 2024 dan 2029 mendatang. Mungkin yang kita bahas Pak sebelum kita membahas masa depan, kita flashback atau kita kilas balik dulu Pak ke pemilu dan pemilihan 2024. Menurut Bapak, apa sih Pak tantangan terberat yang dihadapi oleh Bawaslu Sultra dalam melakukan pengawasan pemilu dan pemilihan di 2024 kemarin Pak? Baik, jadi Sobat Bawaslu Sultra semuanya, sebagaimana kita ketahui, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu ada kurang lebih sekitar 4 bulan. Terdapat tahapan yang beririsan. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Indonesia terdapat tahapan yang beririsan. Keadaan seperti itu kemudian mendatangkan tantangan tersendiri bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku koordinator pengawas di tingkat provinsi, bagaimana menyusun sebuah manajemen pengawasan secara simultan baik untuk pemilu maupun untuk pemilihan. Tantangan ini menghadirkan nuansa tersendiri di tengah kompleksitas tugas Bawaslu, kemudian kelemahan atau kekurangan dari sumber daya manusia di semua level untuk mengawasi peserta pemilu, pemilih maupun penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan. Nah, tentu kemudian oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini berkat dengan kolektif kolegial yang kuat antara komisioner maupun sekretariat, sehingga hal-hal tersebut bisa kita lalui dengan baik. Tidak kita pungkiri memang ketika tahapan itu beririsan, kemudian banyak laporan-laporan masyarakat yang masuk, ya, sehingga kemudian di awal-awalnya itu selain kita melaksanakan pengawasan pemilihan, kita juga masih harus menyelesaikan laporan-laporan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, seperti misalnya ditemukannya atau adanya laporan terkait calon anggota legislatif yang diduga tidak memenuhi syarat pada saat pencalonan tetapi kemudian tetap diloloskan. Nah, ini semua membutuhkan energi tersendiri, seni yang khusus, bagaimana memanage agar semua kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Selain itu, bagaimana mengeluarkan instruksi pengawasan yang bisa cepat sampai ke pengawas terbawah dan sekaligus bukan cuma cepat tetapi juga dapat dimengerti oleh semua jajaran pengawas di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Betul sekali Pak. Jika kita melihat atau kita kilas balik lagi Pak pada pemilu sebelumnya, ada nggak sih Pak momen krusial atau momen yang paling berkesan yang Bapak rasakan selama melakukan pengawasan pada pemilu dan pemilihan sebelumnya Pak? Sebenarnya ya, karena sudah disinggung tadi di awal bahwa saya latar belakangnya dari komisioner penyelenggara teknis yaitu KPU, maka bagi saya semuanya ini momennya krusial, semuanya berkesan karena pengalaman pertama bagi saya bagaimana kita shifting dari peran sebagai penyelenggara teknis menjadi pengawas. Tentu ada beberapa hal yang menarik ya, bagaimana kita menyelesaikan misalnya ketika ada Panwascam yang dalam tanda kutip ya melarang kegiatan reses anggota DPR RI yang beberapa saat yang lalu itu sempat viral. Nah, ini bagaimana kita memberikan pemahaman bahwasannya reses itu adalah sebuah kegiatan anggota legislatif yang memang dibenarkan oleh aturan, tetapi di sisi lain juga kita menyampaikan bagaimana agar reses tersebut tidak menjadi kegiatan kampanye atau semacam kampanye. Pak, jadi tadi karena Bapak sudah pernah di KPU dan sekarang di Bawaslu, jadi sudah merasakan bagaimana menjadi penyelenggara baik itu sebagai di KPU maupun juga mengawasi di Bawaslu ya Pak ya. Kalau kita ngomong-ngomong tentang tantangan nih Pak, biasanya kan ada banyak banget isu-isu yang sangat heboh Pak. Baik itu ada mulai dari masalah yang klasik hingga yang baru-baru ini viral Pak. Mulai dari yang klasik dulu deh Pak, masalah politik uang, netralitas ASN, TNI, Polri. Bagaimana sih Pak Bawaslu Sultra menyikapi hal tersebut? Iya, baik. Jadi memang dulu ya di pemilu-pemilu sebelumnya Sulawesi Tenggara ini terdapat 2 kabupaten yang menjadi pelanggar netralitas ASN terbesar. Nah, ini adalah tantangan, dan dengan melalui sosialisasi yang mendalam serta kerjasama dengan para pimpinan instansi terkait, termasuk karena di Bawaslu terdapat Pokja netralitas ASN, ini kita berusaha bekerja memberikan pemahaman bahwa birokrasi kemudian TNI Polri sebagai bagian dari pemerintah itu tidak boleh ikut dalam kegiatan politik praktis, dan sehingga kemudian ini memberikan semacam radical break kepada aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dalam politik praktis, dan apabila ada yang melanggar kita memiliki beberapa contoh yang akhirnya kita proses sehingga bukan cuma menjadi pelanggaran dalam arti pelanggaran disiplin, tetapi juga sampai kita tindak lanjuti menjadi pelanggaran pidana. Kemudian untuk politik uang memang kita banyak mendapat laporan khususnya pada saat pemilihan, dan dari sekian banyak laporan terkait politik uang itu ada satu yang oleh Gakumdu kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan ke kepolisian, walaupun kemudian tidak bisa sampai ke tahap penuntutan berhubung si pelaku ini tidak dapat ditemukan hingga batas akhir masa penyidikan di kepolisian. Tetapi di tingkat kabupaten kota ada beberapa pelaku tindak pidana politik uang yang bisa diteruskan ya, termasuk misalnya yang seperti yang di Wakatobi ini bisa kita selesaikan, walaupun penyelesaiannya sudah jauh selesai dari tahapan pemilu. Nah, ini sebenarnya adalah 2 hal yang klasik yang sering ditemui oleh pengawas pemilu. Dan untuk Sulawesi Tenggara kemarin ada satu laporan yang saya kira baru pada saat pemilihan, yaitu laporan terkait dengan ujaran kebencian, kemudian kampanye hitam, ya, mengadu domba, dan itu setelah diperiksa, ditindaklanjuti oleh Gakumdu, kemudian dinyatakan tidak terbukti. Nah, hal-hal ini adalah saya kira
hal-hal yang selalu harus membuat kita semua pengawas pemilu untuk aware dan meningkatkan kapasitas serta kemampuan dalam membaca regulasi, mengingat perilaku-perilaku yang dianggap melanggar kemudian dilaporkan ke Bawaslu ini seringkali berkembangnya sangat dinamis. Baik Pak, jika tadi kita sudah membahas tentang isu-isu yang klasikal Pak, sekarang kita ke isu-isu yang baru-baru nih Pak. Medsos kan kalau kita bisa lihat semakin viral nih Pak. Banyak hoax yang gampang menyebar ke masyarakat, terutama mungkin ibu-ibu dan mungkin lain sebagainya. Sekarang ini Pak ada AI, bagaimana kemudian bukan hanya suara, tetapi juga mungkin fisik gambar yang bisa dipalsukan Pak. Apakah tantangannya untuk Bawaslu menghadapi hal-hal seperti itu Pak? Apalagi kan kita ingin menjelang pemilu dan pemilihan di 2029 Pak. Iya, kemajuan teknologi adalah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi hendaknya kemajuan teknologi ini harus digunakan untuk hal-hal yang maslahat bagi banyak orang, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tentu kemajuan teknologi yang digunakan untuk kemudian menyerang atau menggunakan cara-cara politik yang tidak bermartabat, ke depan Bawaslu harus memiliki perangkat dan utamanya dukungan secara regulasi bagaimana sehingga Bawaslu dapat mengawasi hal-hal seperti itu, ataupun kalau tidak maka minimal Bawaslu harus diperkuat oleh instansi teknis lainnya yang berada di pemerintahan untuk bersama-sama mengawasi dan merumuskan delik-delik terkait dengan penggunaan teknologi yang kemudian berpotensi mencederai proses politik yang bermartabat dan penuh etika sebagaimana sudah diatur dalam regulasi kepemiluan kita. Jadi sebenarnya tugas mengawasi baik itu pemilu maupun pemilihan ini sebenarnya tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga ada masyarakat juga yang bisa terlibat aktif sebagai partisipatif ya Pak ya. Nah, di situ kuncinya sebenarnya, karena pemilu ini kan milik kita semua, ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sehingga kemudian seyogianya secara sadar, ya, warga negara harus menjadi penyelenggara atau pengawas pemilu, walaupun itu secara fungsional, minimal menjadi pengawas pemilu bagi dirinya sendiri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar regulasi kepemiluan, dan kalau bisa itu dapat menjadi pelapor terhadap dugaan pelanggaran, dan ada tingkatan yang paling tinggi dari itu, bersedia menjadi saksi apabila kemudian dugaan pelanggaran pemilu itu sedang diproses oleh Bawaslu, termasuk dengan Gakumdu di dalamnya. Kelemahan kita selama ini adalah banyak laporan, banyak temuan, ini tidak bisa dinaikkan statusnya karena kita kekurangan bukti maupun tidak adanya warga negara yang bersedia menjadi saksi. Sementara dalam regulasi penanganan pelanggaran kan jelas ditentukan bahwa salah satu syarat formil dalam penanganan pelanggaran itu adalah adanya saksi dan bukti. Saya kira begitu, Devi, yang harus dilakukan sekarang, bagaimana penguatan pengawasan partisipatif, dan ini adalah sekarang menjadi salah satu program strategis Bawaslu untuk melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik dalam hal pengawasan kepemiluan. Ya, betul sekali ya Pak ya. Jadi kita sebagai masyarakat luar juga mungkin selain melakukan pengawasan partisipatif, terlebih dahulu mungkin mengawasi diri sendiri ya Pak ya, untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang baik itu politik, uang dan lain sebagainya. Oke Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang pemilu dan pemilihan 2024 berikut dengan tantangan-tantangannya. Sekarang kita melihat ke masa depan. Pemilu 2029, tinggal beberapa tahun lagi nih Pak. Gimana sih Pak Bawaslu Sulawesi Tenggara mempersiapkan diri? Mungkin itu Pak. Iya, baik. Tentu pemilu ini kan sudah hal
yang rutin dilakukan oleh bangsa ini sejak tahun 1955 sampai terakhir kemarin tahun 2024. Tentu banyak catatan, baik itu catatan yang bernilai positif maupun catatan-catatan yang masih harus diperbaiki. Bagi Bawaslu Sulawesi Tenggara, ya, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang bersifat tetap nasional dan mandiri, tentu yang harus dipersiapkan adalah bagaimana Bawaslu Sulawesi Tenggara bisa seirama dengan kebijakan yang diambil secara nasional dalam hal ini oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, karena itu dalam konteks tersebut di masa-masa setelah pelaksanaan pemilu ini, Bawaslu Sulawesi Tenggara aktif bagaimana memperkuat kapasitas kelembagaan termasuk kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu agar bisa terampil, ya, kemudian menguasai regulasi terkait pengawasan. Ada berbagai macam kegiatan yang sudah digagas dan diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka menuju hal tersebut. Yang pertama, Bawaslu Sulawesi Tenggara punya kegiatan seperti ini, podcast secara berkala, bagaimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bisa menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di tengah tahun-tahun setelah pemilu. Kemudian secara internal Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara juga punya kegiatan ngobrol Kamis, bagaimana secara live, secara daring Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara rutin melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan regulasi maupun implementasi serta dinamika tantangan dalam dunia kepengawasan pemilu yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu dia berstatus sebagai komisioner maupun staf dan pejabat. Ke depan kita harapkan kegiatan ngobrol Kamis ini kita bisa buka kanalnya sehingga bisa diikuti secara live oleh seluruh warga negara yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada satu program yang merupakan tidak lanjut dari program secara nasional, yaitu pembuatan kelembagaan pengawas pemilu baik secara provinsi maupun kabupaten kota dengan menghadirkan narasumber pejabat negara, yaitu para anggota pimpinan maupun anggota Komisi 2 DPR RI, kemudian narasumber eselon 1 yaitu para pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, kemudian narasumber berikutnya adalah para pegiat pemilu nasional. Kenapa kegiatan ini digagas? Agar DPR sebagai pembuat kebijakan, kemudian Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang, dan pegiat pemilu sebagai mereka yang mencermati dinamika pelaksanaan pemilu ini bisa turun rembuk satu meja, sehingga ke depan diharapkan bisa didapatkan sebuah formula yang semakin baik dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kualitas pemilu Indonesia untuk mencapai taraf demokrasi yang substansial. Jadi sangat banyak ya Pak ya kegiatan Bawaslu yang dilakukan menjelang atau menunggu tahapan selanjutnya ya Pak ya. Kalau mungkin boleh bertanya Pak, bagaimana sih atau apa pembelajaran paling berharga yang Bapak dapatkan pada pemilu 2024 yang akan dijadikan bekal untuk menghadapi atau mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu dan pemilihan 2029? Baik, begini deh, dinamika pengawasan ini seringkali membawa Bawaslu pada sebuah kondisi yang mungkin saja tidak nyaman bagi orang-orang di Bawaslu. Karena itu, ke depan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara siapapun nanti pemimpinnya harus mengutamakan satu hal, kolektif kolegial seperti yang sudah kita rintis sekarang ini. Tidak boleh ada bias terhadap kolektif kolegial, bahwa kolektif kolegial itu adalah urat nadi dalam sebuah lembaga penyelenggara pemilu, sehingga kemudian apapun produk yang dikeluarkan oleh Bawaslu, ya tentu akan dilahirkan pro kontra. Ada yang suka, ada yang tidak suka, tetapi kalau prosesnya memang
dilakukan secara kolektif kolegial, kemudian partisipatif berdasarkan regulasi yang ada, maka tentu produk tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diuji di mana saja, seperti yang selama ini alhamdulillah setelah proses pemilu dan pemilihan 2024 ini tentu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan berbagai kebijakan, dan saya menyadari ada yang suka, ada yang tidak suka dengan produk-produk Bawaslu tersebut, tetapi karena semua diambil dengan kolektif kolegial, maka berbagai isu tersebut dapat disisihkan dengan sendirinya. Baik Pak, menarik sekali. Jadi kita sudah bahas secara kompleks, baik itu bagaimana pemilu dan pemilihan sebelumnya Pak di 2024 dan bagaimana persiapan Bawaslu Sultra menuju pemilu dan pemilihan 2029. Baik Pak, seperti yang di awal tadi saya bahas Pak, jadi ada dua penanya dari Sobat Bawaslu yang ada di rumah yang telah mengirimkan pertanyaannya di story Instagram Bawaslu Sultra. Jadi kita pilih dua penanya Pak. Mulai dari... Saya boleh minum dulu kan? Boleh silakan Pak. Tadi habis jawab pertanyaan, jadi mungkin ini ya Pak ya, butuh minum dulu biar nggak seret. Siap Pak. Baik nih Pak, dari Instagram ada yang bertanya dari @andi_vvy. Kerja bareng penegak hukum atau lembaga lain sudah solid atau masih ada PR nih Pak yang perlu dibenahi? Sejauh ini kerja kita dengan lembaga hukumnya, karena ini diatur dengan MOU di tingkat pimpinan tertinggi Gakumdu, ini sudah solid, terbukti semua laporan tindak pidana pelanggaran yang berkategori pidana pemilu di sini bisa kita selesaikan dengan baik, dan ini membuktikan bahwa sinergitas, soliditas dan kerja-kerja kolaboratif kita baik dengan kepolisian maupun kejaksaan itu sangat baik. Kemudian yang terkait dengan lembaga-lembaga yang lain, memang ada beberapa hal yang masih perlu kita tingkatkan. Misalnya dalam rangka sekolah kadet pengawas partisipatif, kemudian desa anti politik uang, ini ke depan memang harus ditingkatkan. Kemudian dimulai dengan bagaimana menyusun kerangka kerja atau kerangka kerjasama yang jelas. Terakhir, Bawaslu ada kebijakan untuk mengaktifkan kembali Saka Pramuka, yaitu Saka Adiasta. Nah ini bisa mudah-mudahan ya menjadi salah satu wujud kesiapan Bawaslu untuk melibatkan semakin banyak komponen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam hal mengawasi pemilu. Bagaimana bukan saja mengawasi pemilu secara baik dan benar, tetapi juga mengawasi pemilu dengan riang gembira. Oke Pak, jadi mungkin buat Andi Vivianti yang ada di mana saja, tadi sudah dijawab langsung oleh narasumber kita langsung dari Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara. Semoga puas ya Andi Vivianti. Selanjutnya ada dari @ramadan_akbar1 nih Pak nih. Gimana caranya bikin pengawasan lebih partisipatif biar masyarakat ikut mengawasi juga Pak? Iya, baik. Jadi sebenarnya ya, untuk membuat pengawasan itu lebih partisipatif, Bawaslu sudah mendorong itu dengan membuka berbagai posko, tergantung tahapan. Ada posko peduli pemilih, ada posko anti politik uang dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang masyarakat begitu ya terlibat, mendatangi secara sukarela untuk bertanya ke Bawaslu, baik melalui saluran telepon, saluran WhatsApp maupun datang langsung ke kantor-kantor Bawaslu. Setahu saya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini dulunya ya satu-satunya Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang membuka saluran WA, di mana warga negara bisa bergabung di dalam saluran WA tersebut untuk mengetahui dinamika tugas kepengawasan pemilu, sekaligus menyampaikan laporan atau menyampaikan keluhan, menyampaikan aspirasi kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu bisa lebih cepat menjemput bola terhadap persoalan. Tentu saja kalau menyangkut laporan, kita sampaikan ke kanal WA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Nanti di kanal WA itu
saya kira Devi ini salah satu yang tugas di bagian penanganan pelanggaran nanti akan menyampaikan formulir-formulir apa yang harus disampaikan, ya, diunduh untuk kemudian disampaikan ke sigap lapor, sehingga kemudian penyampaian itu menjadi laporan. Dan jikapun kemudian yang menyampaikan tidak menyampaikan laporan sebagaimana ketentuan tersebut, maka oleh Bawaslu itu akan dianggap sebagai informasi awal yang nanti akan ditelusuri oleh pengawas pemilu. Siap, Pak. Terakhir deh, Pak, kalau harus memilih satu kata kunci buat menggambarkan arah pengawasan menuju pemilu dan pemilihan 2029, apa itu, Pak, kata kuncinya? Kata kuncinya partisipatif. Nah, karena dunia sekarang ini semakin maju, semakin terbuka, semakin berkembang, maka semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang mengawasi, maka itu tentu semakin bagus. Sehingga tepatlah rasanya Bawaslu itu menggunakan program pengawasan partisipatif, dan sejauh ini Bawaslu senantiasa merangsang bagaimana peran partisipasi dari warga negara dalam rangka menuju apa yang kita sebut dengan demokrasi substansial. Pak, makasih banyak Pak Ketua atas bincang-bincang kita yang sebenarnya ngobrolnya santai tapi tetap serius, tetap berdaging nih Sobat Bawaslu yang ada di mana saja. Baiklah Sobat Bawaslu, itulah tadi podcast kita dengan tema Tantangan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 dan 2029. Semoga Sobat Bawaslu yang ada di mana saja bisa menerima manfaat dari apa yang telah kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, jangan lupa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.